Halo warga sipil sekalian. Kalau kita bicara masalah sosial di Republik ini, maka kita akan membicarakan banyak hal. Dan mungkin ketika gue harus buat video untuk membahas itu semua, videonya bakal panjang sekali. 5 jam, 6 jam. Kenapa demikian? Karena masalahnya itu udah terlalu banyak, udah terlalu ruwet, udah terlalu kompleks gitu. Tapi di antara semua masalah itu ada satu masalah yang benar-benar kronis dan akut menurut gue. Dan ya, dampaknya udah sangat destruktif sekali. Apalagi kalau bukan judi online. Manis sekali. Memang permainan setan ini. Dari satu website judi online aja, negara itu udah rugi sekitar 27 triliun rupiah. Itu dari satu website loh. Dan lu bisa bayangin berapa ratus website yang sudah tumbuh subur di negara ini. Dari situ lu udah bisa bayangin berapa besar kerugian yang diderita oleh negara kita karena judi online. Nah, dampaknya kepada masyarakat juga lebih gila sebenarnya. Ya, bukan cuma kehilangan harta benda, banyak orang yang bahkan harus kehilangan nyawa gara-gara judi online ini. Dan yang lebih buruk lagi, ini bukan cuma soal nyawa dia sendiri, tapi sudah menyangkut nyawa orang lain. Karena judi online, seorang ibu harus jadi korban kekejaman anaknya. Ya, ini sebuah masalah yang besar. Dan menurut gue untuk menemukan solusi dari satu masalah, yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, akhirnya gue balik lagi ke pertanyaan paling dasar. Mengapa orang-orang sulit sekali berhenti bermain judi? Di dalam kehidupan gue sendiri, ada pengalaman buruk dengan judi online. Bukan gue langsung, tapi kerabat dekat gue, om gue, orang yang ada dalam hidup gue sejak gue kecil. Dia seseorang yang tampan sekali, brilian, karirnya bagus sekali. Habis kuliah dia lulus PNS, berkeluarga, punya 2 anak, hidup bahagia, dan di usia yang belum 30 tahun dia berhasil mencapai jabatan eselon 4 waktu itu. Sangat cerah sekali. Dan kemudian dia kenal sebuah judi online yang namanya poker online. Gue lupa website yang dia mainkan apa. Dan dari sejak itu, kehidupan yang begitu cerah itu berubah menjadi kehidupan yang sangat kelam. Ya, keluarganya berantakan, harta bendanya habis. Dan bukan cuma harta benda dia sendiri, tapi harta benda keluarganya, keluarga istrinya. Dia gadain rumah orang lain, dia berhutang sama orang, dikejar-kejar orang, kena masalah hukum, dan semuanya hilang seketika. Dan itu terjadi karena dia kenal poker online tadi. Dan lo harus tahu, itu terjadi 2013-2014. Waktu akses internet tidak seperti sekarang. Dan di masa itu lo mau main judi online itu ribet sekali. Lo harus mainnya di depan PC gitu. Dan gak banyak aksesnya. Dan cuma untuk orang-orang terbatas. Dan sekarang, semua jadi jauh lebih mudah. Orang bisa akses situs judi online dengan ponsel yang mereka miliki. Dan gue gak bisa bayangin di 2013-14 yang aksesnya masih terbatas, kerusakannya sudah sebesar itu, apalagi kalau sekarang. Dan mungkin ada teman-teman yang punya cerita yang mirip, similiar, atau bahkan lebih parah. Ya, silakan share di kolom komentar. Dan gue melihat masalah ini jadi semakin parah karena ya kemanapun gue pergi, ketika melihat orang nganggur, driver ojek, supir angkot, mereka akan buka ponsel mereka dan mereka akan memainkan sebuah game yang terlihat sama, yang sebenarnya bukan game. Dan itu bukan cuma dari masyarakat low middle income ya. Baru-baru ini ada anggota DPRD Jakarta yang sedang rapat untuk ngurusin rakyat. Dalam rapatnya dia main judi online. Wow. Akhirnya gue melakukan sebuah riset untuk memahami behavior manusia, memahami behavior para gambler ini. Kenapa sih mereka tidak berhenti main judi? Terlebih dahulu jelas gue melakukan tinjauan pustaka, gue baca beberapa referensi, artikel, buku, sampai penelitian-penelitian yang membahas soal ini, termasuk penelitiannya Stanford. Nah, di situ gue menemukan satu hal, kalau ternyata judi itu adiktif, ada adrenalin dan endorfin yang diproduksi tubuh ketika memainkan judi. Orang mencari sensasi menangnya dan lain sebagainya. Karena itulah orang seringkali mengkelompokkan adiksi terhadap judi itu sama dengan adiksi terhadap rokok, alkohol, atau hal-hal lain. Ini tuh sebuah jawaban yang bagus. Entah kenapa gue merasa kurang puas. Gue ngerasa ada hal yang lebih besar dari sekedar adiksi yang membuat orang gak berhenti main judi. Akhirnya gue melakukan observasi langsung. Gue menginterview banyak sekali orang, mungkin ada puluhan. Lakukan riset lapangan dan yang gue temukan adalah faktor penyebab orang tidak berhenti main judi ternyata lebih dari sekedar adiksi. Apa yang dicari seorang perokok ketika merokok? Experience, kebahagiaan sesaat, dopamin,
Endorfin. Hal-hal yang emang terasa quote and quote menyenangkan dan membuat nyaman dalam waktu sesaat lalu hilang begitu saja. Itulah yang membuat perokok berkali-kali merokok. Termasuk gue sendiri. Karena gue perokok. Dalam judi, mungkin memang sensasi itu muncul ketika lu mendapatkan kemenangan, mendapatkan jackpot, dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang membuat orang tidak berhenti bukan cuma itu. Kayak gue bilang tadi, ada motif, ada reaksi emosional, dan ada substansi dalam setiap orang yang bermain judi. Jadi, faktor pengikatnya itu lebih dari sekedar sensasi. Ketika lu ngerokok, lu nggak berpikir bahwa ada hal lain selain kenikmatan yang lu rasakan dalam merokok. Di judi, case-nya sangat berbeda. Akhirnya semua hal ini membuat seorang pejudi berpikir secara irasional. Dan pikiran irasional mereka itu memicu semua watak buruk yang menjadi sifat alamiah manusia. Itulah yang membuat seorang pejudi susah sekali lepas dari meja judi, apalagi online. Oke, kalau ini sulit dipahami teman-teman, gua akan menjelaskan ini dengan cerita yang sederhana. Gini, katakan ada seseorang yang bernama Budi. Budi ini seorang pegawai swasta, gajinya 5 juta, dan pengeluh yang luar biasa. Ya, dia berpikir gaji dia itu nggak cukup gitu untuk memenuhi semua desire yang dia punya. Tapi di satu sisi, Budi ini bukan orang rajin. Dia agak pemalas gitu. Sudahlah pemalas, pengeluh pula kan. Dia berpikir dia butuh uang-uang tambahan supaya mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Pada suatu hari akhirnya Budi mendapatkan sebuah dinas. Dan dia mendapat uang tambahan 1 juta. Nah, udah dia kantongin 1 juta itu. Terus dia buka Instagram nih. Pas lagi nge-scroll dia ketemu video ini. Sebuah motivasi dari seorang master judi. Seringkali orang DM gua, "Master, pinjem duit dong buat modal usaha, 100 juta aja." Janco, kalau lu udah memulai usaha aja pakai modal orang lain, lu nggak bakal bisa sukses. 99% orang yang meminjam modal ke bank untuk usaha, bangkrut. Memulai usaha itu harus dengan modal sendiri. Jangan pernah memaksakan jika belum punya modal. Kerja dulu. Tapi gimana master, gaji saya cuma 4 juta sebulan. Kapan bisa kekumpul? Nggak bisa. Gue bilangin, nggak bakal bisa. Lu mau ubah nasib lu. Lu main slot, dapetin JP Paus. Dengan begitu, lu akan punya modal buat memulai usaha. Nah, ketika menonton video ini, ya, Budi itu udah tahu kalau itu nggak 100%. Budi udah tahu kalau itu nggak benar. Dan Budi juga udah paham kalau orang main judi itu kebanyakan menderita dan kalah. Sifat watak asli manusia, dia mulai berpikir, yang kalah itu kan orang. Kalau gue sih kayaknya nggak akan kalah gitu. Karena sesuatu yang tidak bisa dihindari dari watak asli manusia adalah setiap manusia yang ngerasa dirinya sedikit lebih unggul dari orang lain. Sedikit lebih beruntung, sedikit lebih baik. Yang kalah itu orang lain. Kalau gue sih nggak akan mungkin kalah. Dan gue bisa kontrol diri gue ketika bermain judi. Akhirnya dia memutuskan untuk depo. Nah, ketika dia memutuskan untuk depo, niat awalnya dia tahu kalau duit 1 juta ini duit siap kalah. Dia udah bilang sendiri kepada diri dia. Makanya dia bermain dengan santai. Bettingnya juga kecil-kecilan. Dia cuma cari funnya doang gitu. Syukur-syukur kalau menang, ya kan. Jadi dia main dalam ritme yang bagus, tapi pada akhirnya dia kalah. Udahlah main tenang, main ritme bagus, dia kalah. 1 jutanya hilang. Nah, di sini akhirnya membangkitkan watak buruk yang lain. Dia marah. Dia kecewa. Dia ngerasa nyaris menang gitu. Terus pride-nya yang tadi juga keusik. Karena nggak ada manusia yang suka berada di dalam posisi pecundang. Semua manusia nggak akan bisa terima kalau dirinya dipecundangi. Jadi pihak yang kalah dan lain sebagainya. Makanya kalau lu main PS atau main FIFA atau main PES gitu ya, lu kalah, lu pasti ingin main lagi kan, ingin rematch lagi. Karena ada perasaan tidak nyaman ketika diri lu menjadi pihak yang kalah. Begitu juga dengan judi. Akhirnya dia melihat, oh ya, uang rekening gue masih ada, gue depo lagi 1 juta. Nah, ketika dia bermain di turn kedua ini, secara tidak sadar, gaya permainannya berubah. Yang awalnya dia main dengan betting rendah 50-100, ternyata berubah jadi sesuatu yang lebih beresiko. Dia mulai pasang 500, pasang 600. Dan akhirnya kalah lagi. Yang beda adalah waktu kalahnya jauh lebih cepat. Begitu seterusnya sampai dia kehabisan semua yang dia miliki. Jadi sebagian besar dorongan untuk bermain judi berkali-kali itu bukan dari adiksi, tapi ilusi yang muncul di kepalanya bahwa modal dia bisa balik. Dia cuma nggak terima aja 1 jutanya hilang. Dia berpikir untuk membalik itu, akhirnya 5 juta hilang, 10 juta hilang, sampai semuanya hilang. Dan hal itu terjadi ke banyak orang. Oke bang, itu skenario-nya kalau dia kalah terus. Kalau dia sempat menang gimana? Hasilnya akan sama aja. Gini. Ketika seorang pejudi memutuskan untuk berhenti bermain, yang menjadi acuan nggak pernah titik menangnya, tapi titik kalahnya. Itulah yang membuat pejudi berkali-kali bermain. Oke, misalnya ada skenario yang lain pada si Budi ini kan. Dia main kedua, dia depo lagi 1 juta. Ternyata 1 juta dia yang hilang di permainan pertama, itu balik. Dia udah mengantongi 2,5 juta, katakan begitu. Nah, ketika dia udah mengantongi 2,5 juta, artinya kan dia untung tuh ya. Dari 1 juta ke 1,5 juta. Apakah dia akan langsung berhenti? No.
dia nggak akan berhenti. Kenapa? Karena kayak gue jelasin tadi, titik berhentinya seorang penjudi bukan seberapa banyak dia menang, tapi seberapa banyak dia kalah. Dia berpikir, oh gue udah profit sekitar 1.500.000, berarti gue ada space bermain 1.500.000. Itu naik lagi sampai 10 juta, dan akhirnya dia mulai rakus, dia mulai tamak, dia mulai serakah gitu. Dia didorong hawa nafsu untuk semakin menggandakan keuntungan yang dia miliki. Dan di titik tertentu, akhirnya semua keuntungan yang udah dia kumpulkan itu dimakan seketika. Nah, hal-hal ini berputar kayak lingkaran setan. Itulah yang membuat seorang penjudi sulit berhenti dari meja judi. Dan ini akan semakin lebih diperparah lagi sama faktor eksternal yang lain. Ketika lu udah habis, tapi rasa tidak terima itu masih ada, akhirnya lu melakukan sesuatu yang buruk. Itu mencuri, terjebak pinjol, dan lain sebagainya. Di suatu kasus yang lain, misalnya lu main judi sama teman-teman lu, bertiga nih, tapi cuma lu sendiri yang rungkat, sementara 2 teman lu lain untung, cuan, profit gitu. Apakah lu akan bahagia? Enggak. Yang muncul envy. Lu kasihan kalau teman lu bangkrut, tapi lu akan lebih sedih lagi kalau ketika lu bangkrut, teman lu malah naik gitu. Itulah judi. Dan jangan pernah remehkan judi. Judi itu usianya sama tuanya dengan peradaban manusia, Bapak Ibu. Dan ini instrumen yang mampu memicu 7 dosa mematikan manusia.